Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berkumpul untuk menyirami jiwa kita dengan mendengarkan satu atau dua ayat, satu ataupun dua hadis yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati. Lebih khususnya ketika pagi ini kita masuk poin tazkiyatun nafs yang baru, dan banyak sekali kaum muslimin dan muslimat mereka melaksanakan segala apa yang Allah larang, baik yang sifatnya sampai menyentuh akidah atau yang hanya sebatas muamalah, hubungan antar manusia saja, dikarenakan hilangnya sifat ini. Dahulu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beribadah di sekitar Ka'bah, sholat dipukul pingsan, kemudian ngaji dipukul pingsan, dan Abu Jahal kala itu meletakkan dengkulnya itu di leher dan dadanya Abdullah bin Mas'ud. Dapat siksaan. Lantas Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi SAW bercerita, yang ujungnya minta doa, ya Rasulullah, doakan orang-orang yang menyiksa kami, doakan orang-orang yang ingkar terhadapmu dan dakwahmu sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh. Ibnu Mas'ud minta supaya Rasul SAW berdoa Allah mengazab mereka sebagaimana Allah azab umatnya Nabi Nuh, Allah turunkan siksa terhadap umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, dan yang semisal. Tapi ternyata Rasul SAW menjawab dengan jawaban, ya Abdullah, innakum qaumun musta'jalun. Hei Abdullah, kamu itu bagian dari umat masyarakat yang kemerungsung, tergesa-gesa. Padahal kondisi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah menjadi korban ketika beragama tauhid, membela agama Allah, itu sudah sampai fisik, pingsan, dilecehkan, macam-macam. Tapi ketika mohon kepada Rasul supaya menurunkan doa azab kepada Allah, apa jawabannya Nabi? Kalian itu masyarakat yang tergesa-gesa. Sehingga
Rasul berikan penjelasan, ya Abdullah, dulu itu ada orang-orang sepertimu, itu sampai terbelah badannya, digergaji. Seperti zamannya Dzunnuwas, zaman orang-orang yang masih berkeyakinan Injilnya Nabi Isa alaihissalam, mereka beriman, tapi sama pemimpin-pemimpin yang kafir, supaya mereka murtad dari agama Islamnya, itu sampai ada yang digergaji, sampai terbelah, sampai meninggal, hanya karena memegang perintah Allah, yaitu tauhid. Kalian itu tergesa-gesa. Itu pesannya Nabi kepada sahabat, yang sahabat kala itu sudah menjadi korban, tapi masih dicap kurang sabar. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini karakter orang beriman yang membuat malaikat di pintu surga nyalami ahli surga itu. Apa kata para malaikat ketika besok orang-orang yang beriman dan bertakwa masuk surga? Malaikat menyalami, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ya, selamat kepada kalian yang sampai masuk surganya Allah ini dengan kesabaran kalian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat menunjukkan kesabaran. Wasbir, wastabir, wasabiru, ya, ma'as sabirin. Semuanya berkaitan dengan sabar. Dan sabar itu nggak semudah kita ucapkan secara lisan, tapi harus dibuktikan. Dan kesabaran tertinggi yaitu kesabaran sebagaimana yang ada di dalam syariat. Karena jenis sabar itu ada 3. Sabar yang pertama dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perintah-perintahnya. Ya. Ini kesabaran yang pertama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melakukan kewajiban sholat aja, yang wajibnya 5 waktu, itu jangan dibilang mudah itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampai melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian, anak, istrimu, semuanya yang ada dalam tanggung jawabmu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dalam perkara itu. Ada tambahan tak lagi, artinya sabarnya harus double, tikel-tikel. Ya. Jadi jangan dikira orang yang males-malesan sholat itu sabar, nggak sabar itu. Kalau sabar dia akan datang ketika azan berkumandang. Ya, mereka akan datang ke masjid berjamaah. Itu tanda sabar yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta hamba-hambanya dari kalangan muslimat untuk menutup auratnya, menjaga auratnya, nah kemudian hanya karena dunia yang sementara ini, bahkan banyak yang menanggalkannya. Ya, banyak menanggalkannya hanya karena alasan-alasan yang nggak bisa diterima dalam syariat. Alasan ekonomi,
Ya, kira-kira yang menurunkan rezeki itu ekonomi kerjaannya atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Ya. Kemudian dengan narasi-narasi yang seakan-akan itu baik, ya, padahal dalam kacamata syariat itu menunjukkan ketidaksabaran. Ya. Kalau saya harus pakai jilbab, saya nggak dapat pekerjaan. Padahal saya harus menghidupi anak-anak, ya, dan lain seterusnya. Nah, ini lagi diuji kesabarannya dalam ketaatan. Mau pilih mana? Pilih kita semakin dekat kepada zat yang menurunkan rezeki, atau hanya kita menggantungkan rezeki yang gak seberapa itu dengan setiap hari mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang hanya untuk membuat dagangannya laris itu sampai datang ke dukun, sampai melakukan aksi-aksi sihir, menyihir, ya, menyantet supaya kompetitornya jatuh. Itu kan bukti tidak sabar. Nggak sabar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala meminta yang pertama sabar di dalam ketaatan, termasuk megang agama ini. Ya, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati kita beragama Islam. Bayangkan, ada sebagian orang yang sampai murtad hanya karena urusan dunia. Saya nggak bilang urusan dunia itu remeh, enggak. Tapi orang beriman itu mikirnya nggak cuma hari ini saja, tapi mikirnya sampai sesuatu yang akan Allah bangkitkan, yaitu hari kiamat. Dan pilihannya cuma ada surga maupun neraka. Mau pilih apa? Nah, hari ini saking hilangnya sabar, itu sampai berani ngomong ngerokok ritek rapopo ngakek konco. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau dulu itu nggak yakin ada neraka, itu orang-orang kafir. Sehingga dakwah Nabi nggak direken, nggak digubris, itu karena mereka nggak yakin adanya nerakanya Allah. Hari ini, ya, satu sisi mereka tahu ada neraka, tapi sisi lain malah mempermainkan, seakan-akan neraka Allah itu biasa. Ya, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menyebabkan para sahabat sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah anugerahkan kemenangan itu apa? Ya karena mereka sabar. Itu yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq saat memimpin, Umar bin Khattab saat memimpin. Apa jumlah kalian melebihi jumlah musuh? Jauh. Kalian lebih dikit, musuh lebih banyak. Apa peralatan perang kalian lebih modern, canggih, bagus? Jauh. Itu milik musuh-musuh kalian. Kalian itu serba sederhana. Tapi kenapa Allah menangkan kalian? Apa kata Umar? Takwa. Mereka yang banyak itu semuanya mereka ingkar terhadap Allah. Dan kalian di sini adalah orang-orang yang beriman. Itulah yang membawa Allah anugerahkan kemenangan. Intang surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka apabila kalian melakukan dosa sebagaimana orang-orang yang
menjadi musuh kalian melakukan dosa, apa bedanya? Maka nggak heran ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kita kalah dari musuh-musuh Islam. Sebabnya apa? Lah kita melakukan dosa melebihi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan Muslimin. Zaman Khalid bin Walid, Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini panglima-panglima militer. Melihat ratusan ribu prajurit Romawi, prajurit Persia. Muslimin kadang cuma 20.000, 30.000. Tapi apa kata Khalid? Ma ra'ainahum illa kadzubabah. Kami yang beriman ini tidaklah melihat musuh-musuh prajurit-prajurit Romawi Persia, melainkan di hadapan kami, dalam tatapan kami, tidaklah mereka melainkan hanya laler-laler saja. Itu kekokohan iman dan kesabaran dalam melaksanakan iman dan takwa kepada Allah sampai di level melihat banyaknya musuh, canggihnya persenjataan mereka, itu di hadapan Khalid bin Walid mereka hanya laler. Kita hari ini beda jauh. Yang ada malah mengunggulkan musuh-musuh Islam wal Muslimin itu. Pengen jago jualannya, ekonominya. Yahudi contoh, ya, Nasoro contoh. Pengen bagus pendidikannya contoh. Dan malah semuanya berkiblat kepada mereka. Ya sudah, tinggal apa terus kita? Itu PR-nya. Kita menganggap mereka besar, di mana Khalid bin Walid menganggap mereka laler. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua yaitu sabar di dalam ngempet hawa nafsu, tidak melaksanakan larangan-larangan ataupun dosa-dosa maksiat kepada Allah. Yang pertama kita sabar, taat, patuh. Allah perintahkan ibadah, kita ibadah. Yang kedua kita juga patuh di atas kesabaran. Apa yang Allah larang ya kita jauhi. Nah, kira-kira antara sabar yang pertama dengan sabar yang kedua susah yang mana? Berat yang mana? Berat yang kedua, Mas. Ya, berat yang nomor 2. Orang-orang itu nggak sabar melakukan ketaatan atau perintah-perintah Allah, itu basicnya, latar belakangnya kira-kira apa? Males, aras-arasan. Ya, basicnya itu. Dan ketika orang-orang itu nggak sabar dalam menahan diri dari dosa, larangan-larangan Allah, itu latar belakangnya apa? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Dan aras-arasan versus hawa nafsu. Ya abotan hawa nafsu. Makanya mengekang suatu hal yang maksiat itu lebih berat daripada hanya kita males di dalam melaksanakan ketaatan. Coba sekarang, orang ketika nggak sabar atas penyebaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kemudian menerjang larangan, nah itu berarti kan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Orang ketika
Bahkan sekarang gini masalahnya, ada istilah-istilah dalam dunia kerja ya, yang kita maksudkan itu sesuatu yang jelas itu larangan, tapi dibungkus dengan istilah yang baik dalam pekerjaan, yaitu profesionalisme. Ya, umpamanya ada sebagian dari kita yang bekerja di tempat yang di situ mungkin ada khamr, ya, ada khamrnya. Padahal Rasulullah SAW melaknat perkara khamr itu bukan saja peminumnya, tapi yang menuangkan, yang membeli, kurirnya, ya, yang berada di situ, yang satu majelis dengan mereka, itu satu paket semuanya dapat laknat. Ya, itu ada sebagian muslim ini yang bekerja, anggaplah jadi bartendernya atau waitressnya, ya, dibilang bahasanya khamr itu haram, kita tahu. Kita nggak minum kok, ya, cuma bekerja dan kami profesional. Waduh, lafal profesional digeret-geret, ya, padahal itu sama-sama dapat laknat, ya, sama-sama dapat murka Allah dan laknat dari Rasulullah SAW. Sama semuanya, ya. Kita ini ketika hanya berkata 1000 bahasa, ketika dakwah umpamanya anti riba, jauhi riba, kemudian dibalikkan lagi. Nah nanti kalau nggak bekerja di tempat-tempat riba, ya, terus bekerja apa? Ya, profesinya apa? Nah, masalahnya kita belum bisa menjawab karena memang bukan yang membuka lapangan pekerjaan. Kenapa nggak mencoba dulu keluar dari riba itu dan sabar di atas perintah Allah dan menjauhi larangan? Dan di situ nanti akan dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sekarang kok masih besar, masih jaya? Karena musliminya modelnya anyang-anyangan ini tadi. Coba kalau sepakat keluar semuanya, hancur juga akhirnya. Ya. Tapi karena nggak sabar, ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti saya juga keluarkan 2,5%-nya. Mbok kira keluar 2,5% itu dari harta yang haram gitu jadi resi. 2,5% itu keluar dari harta yang halal, sehalal-halalnya itu kadang yo aneh bleduk-bleduk harami, makanya ditok nih 2,5%, bukan yang jelas haram kemudian ditok nih 2,5% jadi halal. Nah itu konsepnya sopo? Ya, memang berat. Bayangkan mas, kami ini ada di satu tempat masjid yang membangun 100% produsen ciu Purwokarto. Iya terus sampai, ya, ngisi di masjidnya, ya, 100% bangun itu produsen ciu Purwokarto. Dan saya tahu ketika takmirnya mulai cerita, gimana nih Pak Ustaz, masjid ini dibangun 100% darinya. Saya tanya, ada usaha lain? Udah ada. Ya. Itu setiap hari kan sekitar 5 truk berangkat, ya, dari
Purwokerto ke daerah Jabodetabek. Nah itu kemudian kita diskusikan, bisa nggak jamaah atau muslimin ya, persuasif lah untuk mengumpulkan dana untuk bisa mengembalikan masjid ini, masjid yang dibangun di atas harta yang halal. Ya kita coba. Ya. Tentu tanpa melibatkan sing duwe. Ya. Ini dan Masya Allah niat kita baik dan Allah berikan kemudahan. Ya, seingat saya nggak sampai 2 tahun itu terkumpul dana sebesar terbangunnya masjid tersebut. Ya. Kemudian kita diskusikan lagi carane saiki balekne duit iki nang wonge. Ya itu juga bukan perkara mudah. Akhirnya oke, ini orang ini bangun masjid tapi ra nate masjid, blas ra nate. Sepenting bangun masjid. Nah, itu enaknya, makanya ketika diskusi di masjid pun wongnya ra bakal teko ya enak, enggak tahu. Yang ujung-ujung akhirnya datang di KM-nya, kemudian bahasanya gini, di wilayah kita ini, RT atau RW kita ini kan belum ada masjid. Dan kok sampean kok punya greget bangun masjid, wah itu kan yo seneng bagi masyarakat. Bisa buat sholat wajib, Jumatan juga bisa, nggak usah luwe ado-ado. Cuma masyarakat setempat ini pengen masjidnya itu masjid kampung, pengen punya rasa memiliki. Makanya yang awalnya ini belum diwakafkan, pengennya menjadi wakaf dari masyarakat, sehingga ini jadi masjid kampung bukan masjid sampean sendiri. Dan alhamdulillah inisiatif ini menghasilkan, nah baru dikekne duit. Ya, itu mungkin sudah mulai enek opo, karena yang terlihat itu malah anaknya. Anaknya kemudian sudah mulai mau ke masjid, kemudian mulai ikut kajian, dan Masya Allah, alhamdulillah, ya, jarak beberapa bulan berikutnya anaknya mendapatkan hidayah sehingga mulai menjauhi, bahkan istilahnya putus hubungan dengan ayahnya dalam perkara ini. Ya, cuma tabungan yang dimiliki dibuka untuk jualan showroom mokas, mobil bekas. Masya Allah. Ya, yang awalnya termasuk CEO bapak ya dalam hal ini, itu akhirnya benar keluar, kemudian buka showroom mobil bekas. Tentu ini kan jauh dari yang perkara yang Allah haramkan kepada Allah halalkan dalam jual beli. Tapi itu tadi nggak cukup sebulan 2 bulan, ya waktunya sampai tahunan. Ya. Dan kesabaran ketika kita berhenti ngempet dari perkara-perkara yang Allah haramkan, nah itu berat. Ya, kita nggak mau memudah ya, makanya dalam Islam dikenal dengan ada tambahannya terkadang wassobir, ada tambahan huruf, nggak cuma wasbir tapi wassobir. Ya, jadi sabarnya harus tikel-tikel berlipat. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jenis sabar yang ketiga adalah sabar di saat menerima takdir Allah baik maupun buruk. Ketetapan yang Allah berikan untuk kita saat ini, yaitu wajib kita sabar. Dan yang ketiga ini kesabaran paling remeh. Ya, kesabaran paling remeh. Dan ini malah yang difahami rata-rata manusia.
Allah uji dengan sakit, sabar. Loh, gak iso nek pilihannya. Lah Allah berikan pilihan pengen lara pengen waras, kita milihnya apa? Waras lah sehat. Tapi kan kita nggak bisa milih. Allah sedang berikan kita sakit. Akhirnya, yoi sabar wae. Nah, ngono. Ya sabar karena nggak ada pilihan. Padahal kita masih diminta 2 jenis sabar yang lebih tinggi daripada menerima ketetapan Allah. 2 sabar tadi. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Jangan dikira ketika dakwah tauhid, dakwah mengenai ibadah yang benar seperti apa, lawannya adalah kesyirikan seperti apa, dibilang seakan-akan muslimin Indonesia sih gak mudeng tauhid syirik. Difahami syirik itu cuma hanya lek beribadah kepada selain Allah ngono tok. Nyembah wit, watu, ya. Kemudian patung-patung, berholo-berholo, itu namanya syirik. Nah, ini bukti kalau nggak sabar ngaji tauhid. Padahal di dalam tauhid itu dikaji contoh-contoh kesyirikan dari sihir. Nah, dan kehidupan kita, masya Allah, dikira sihir gak ada hari ini. Neng sosmed viral, ya, duduk lemah kuburan jebule seenek, ya, tali pocong, kemudian foto cewek diikat, lah itu apa namanya? Sihir. Ya. Bahkan ada tutorial barang, ini saking nggak mudengnya tauhid. Ya, kalau pengen melet idaman, melet si doi, nah, sekarang lihat aja sosial medianya, ada fotonya apa enggak? Lah bacakan itu sholawat ping piro, ya, kemudian doa-doa, wirid-wirid apa, wah itu jangan salahkan sholawatnya, jangan salahkan zikir-zikir, itu bentuk sihir yang dipoles dengan bacaan-bacaan Quran. Dikir-dikir. Dan saya semenjak dulu zaman ngontrak masih di daerah Gonilan, itu saya punya kenalan orang jualan endok banyak bosok. Iya. Malah luwih laris sing ndok banyak bosok daripada ndok banyak urung bosok. Kalau telur angsa biasa malah kadang rapayu. Ya, rapayu. Yang bosok itu lebih banyak yang nyari. Yang nyari biasanya yaitu pengusaha-pengusaha kecil, UMKM sing kecil tapi nggak punya kesabaran dalam pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ndok banyak bosok itu? Untuk wasilah sihir nutup dagangannya kompetitor. Wah itu laris manis, Mas. Ya. Laris manis. Itu paling masyhur dan paling simpel itu nutup dagangan orang itu dengan naruh ndok bosok, kemudian ada mantra-mantranya. Taruh ngarep rukune, ya, atau disebar di depan rumahnya, macam-macam, sudah mulai sihirnya berjalan. Dan itu rata-rata malah pedagang-pedagang yang ya cukupan, ya, bukan kemudian malah pedagang besar, malah nggak model kayak ngono, ya. Itu, dan saya tahunya dari mana juga, karena dulu hampir setiap siang saya wirawiri sekitar kampus UMS ya. Dan saya melihat langsung pertama kalinya itu ada orang yang melemparkan sesuatu di bakul lotes rujak gitu. Ya, saat ning gerobake.
Apa kowe mau? Ya, sudah, wis pertama hanya sebatas wis ngono ya. Beberapa hari kemudian lewat terjadi, tapi di gerobak yang lain. Ya, di gerobak yang lain. Lah akhirnya kan jadi aku mandek. Ya, nggak tahu pedagangnya ini mesti pas nggak ada. Entah lagi golek opo gitu ya. Di gerobaknya lagi parkir. Ketika penasaran tak buka, isinya ndok bosok itu tadi. Dulu belum tahu awalnya kalau itu ndok soang, belum tahu. Ngerti ini ndok bosok. Dan dalam satu pekan itu pasti mengalami pemandangan seperti itu. Sehingga kan penasaran saya. Nyapo gitu. Akhirnya ngobrol sama jamaah masjid, ngobrol sama tetangga, baru tahu bahasanya oh itu salah satu cara ya dari turun temurun. Masya Allah, turun temurun. Ya, ini kan berarti dosanya juga turun temurun. Bentuk kesyirikannya karena bagian dari sihir juga turun temurun. Ya. Na'udzubillah. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika agama kita, agama Islam ini memotivasi hamba-hamba Allah baik muslimin dan muslimatnya untuk melihat bahwa segala kecukupan itu datangnya dari Allah. Allah yang Maha Kaya. Kalau kita belajar tauhid Asmaul Husna saja, satu aja, paham detail Allah Maha Kaya, atau ditambah Allah Maha Penurun rezeki, insya Allah nggak ada mudah-mudah seperti itu. Karena kita tahu ya konsep rezeki, halal haram dalam mengaisnya, macam-macam. Ya. Sehingga ketika kita berada di wilayah pekerjaan pun jangan sampai ditinggalkan semacam ini. Ya, jangan sampai hanya karena kita pengen mendapatkan kursi yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, kemudian kita jegal kawan sendiri ya dengan sampai itu tadi, sampai mudah sihir ya, melet ya, atau perbuatan-perbuatan yang lain yang menandakan tidak sabarnya kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau itu kan dari remaja wis sabar ya, semenjak beliau masuk rumahnya Abu Thalib sudah ditinggal dari nggak punya ayah, ditinggal wafat ibunya usia 6 tahun, ditinggal wafat kakeknya usia 8 tahun, itu Rasul sudah masuk rumahnya Abu Thalib tinggal di sana. Rasul sabar menjadi orang lain selain dari istri-istri dan anak-anaknya Abu Thalib, sehingga beliau mengedepankan rasa pekewuh, bahasa mudahnya numpang. Nah, sifat dan sikap ini tuh jangan diremehkan. Itu bagus sekali. Ngerasa numpang ini penting. Kalau posisinya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncul bantu pamannya, meringankan beban pamannya, taat kepada pamannya, karena Rasul ngerasa numpang. Lah wae dhewe ning donya iki kan ya numpang. Gitu loh. Lah kok kemakinan. Numpang tapi ngerasa dunia itu miliknya. Sembarang kalir sesuai dengan kehendaknya.
Dunia ini ada yang punya, ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini numpang. Harusnya kita punya rasa, jenenge numpangi kan yo taat patuh mbek sing numpangi. Udah bagus kita dikasih tumpangan. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mulai hidup mandiri, kemudian di usia 25 tahun dapat jodoh Khadijah radhiyallahu anha. Dengan awalnya meminta Nabi menjualkan dagangannya. Yang betul Khadijah itu pedagang yang sukses ya, dan memilih Nabi untuk menjualkan dagangannya ke Syam juga nggak salah, karena salah satu riwayat menyebutkan keuntungan Khadijah itu 4 kali lipat dari biasanya. Untung besar. Ya. Ini contoh Khadijah. Ya, pedagang tapi di balik layar. Ya. Perempuan yang nantinya menjadi number one semuanya di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam potongan hadisnya, ma'abdaniyallahu khairan minha. Allah tidak pernah menurunkan pengganti yang lebih baik darinya. Ya, Rasul punya istri-istri lain setelah Khadijah, tapi bukan berarti kemudian Khadijah tergantikan dalam atau di sisi Nabi, enggak. Karena number one semua. Orang yang paling pertama beriman siapa? Khadijah. Oh, yang serumah sekamar sama Nabi. Abu Bakar itu kan yang pertama yang dari luar rumah Nabi. Yang pertama bantu dakwah Nabi siapa? Khadijah dengan hartanya. Yang pertama ya menenangkan Nabi ketika galau, khawatir, sedih terkait dengan dakwah, ya istri sendiri Khadijah. Number one semuanya. Dan beliau punya basic apa? Pedagang. Tapi punya gelar di Mekah at-Thahirah, suci. Artinya menjaga kehormatannya. Ya. Jadi jangan digambarkan Khadijah ini pedagang kemudian buka lapak, jogo warung dewean ngono, gak ngono, Mas. Ya, ini bisnismen yang mempekerjakan orang laki-laki, ya, iya, betul-betul owner sudah. Ya, muter duitnya dipikir, tapi di lapangan itu semuanya adalah karyawan-karyawannya, pegawai-pegawai, termasuk Maisarah. Ya, nanti punya teman lagi namanya Nafisa. Ya. Sehingga dalam Islam tidak pernah melarang secara mutlak muslimat bekerja. Ya, salah satunya berdagang. Tapi muslimat mendapatkan poin-poin yang itu bisa berbeda di tiap kasusnya. Jadi dari dulu sudah ada ulama-ulama yang menjelaskan. Perempuan yang masih gadis dengan yang baru menikah beda nantinya. Perempuan yang masih menikah belum dikasih keturunan dengan wanita yang baru anak satu itu beda nanti poinnya. Perempuan atau wanita yang punya anak satu dengan wanita yang anak wis 5-6 juga beda kasusnya. Poin-poinnya juga beda. Tetapi para ulama memberikan faidah atau prinsip-prinsip dasar sebelum masuk ke sub-subnya tadi, poin-poinnya tadi. Kalau di hari-hari ini ada kitab Tasghilun Nisa, ya Dhawabit Tasghilin Nisa,
yaitu poin-poin ketentuan-ketentuan terkait dengan perempuan-perempuan yang bekerja, ya, itu ditulis oleh Adnan Baharis hafizallahu tabaraka wa taala, seorang dosen yang di Ummul Qura. Beliau mengumpulkan para ulama baik zaman dulu maupun sekarang, kemudian dibikin poin-poin dari prinsip-prinsip dasarnya yang sebetulnya dua catatan besarnya itu riayah wal himayah, ngemong sama mencegah atau menjaga. Itu dulu dipahami. Baru kemudian beliau preteli ada terkait dengan akhlakiyah, ya, kemudian terkait dengan insaniyah, terkait dengan ubudiyah, ya, kemudian terkait dengan izin. Nah, jadi memang nggak bisa seperti laki-laki, lebih bebas di dalam bekerja. Islam itu sampai ada di level prinsipnya himayah tadi, menjaga perempuan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hal rahimnya. Sampai dibahas. Ya, baru nanti ada sub-subnya. Artinya kalau perempuan bekerja yang bisa membawa efek terhadap rahim, itu haram jadinya. Ya, jadi bukan masalah kuat-kuatan lah ini. Ya, sampean nggawa batako 5 kuat. Perempuan kuat. Ada yang kuat. Tapi bukan berarti kemudian dia kuat, wes, dia bagian nggawa batako nih. Sekarang bagaimana dengan ini tadi? Gitu loh, Mas. Ya. Dijaga kesuburan wanita itu termasuk bagian boleh tidaknya mereka bekerja. Itu ada pembahasan. Coba ya, zaman nenek-nenek kita itu masya Allah, ya itu, ya kalau ketika hamil pengen lahiran kapan, kok ya gampang. Ya, tangisuk mules didik kok ya aku meh babaran. Ya, dia apa enggak? Iya. Karena masih belum banyak penyimpangan. Ya. Dan hari ini kan hampir dikit-dikit sesar itu mesti nggak normal. Dunia ini sedang nggak normal. Nah, normalnya kayak zaman mbah-mbah kita dulu itu. Ya, itu normal. Nah, kemudian terkait dengan akhlakiyah, masya Allah. Ketika ada dibalas dengan tahrim, ya, pengharaman sampai di level ketika bekerja yang menyebabkan dengan dia dapat gaji kemudian merendahkan suaminya. Hati-hati, ya. Jadi harus dipahami ini. Ya. Kenapa? Karena masalahnya itu sebetulnya bukan aku nak bekerja kemudian serang ngajeni suami. Ya itu mungkin kan kita membahasakan seperti itu. Ya, padahal ujungnya itu banyak termasuk di negeri kafir hari ini. Perempuan-perempuan wis mulai wegah nikah. Akhirnya negara butuh regenerasi, ya, gak punya keturunan, ya, padahal negara harus tetap berjalan, wargane soyontek dia, sehingga kasih tunjangan gede, sing gelem nikah, sing gelem melahirkan kasih tunjangan. Coba itu ditarik ke belakang awalnya apa? Ya karena bebas ono-onoe, ya, sehingga kemudian perempuan merasa mandiri dalam tema finansial. Nyapa aku butuh sampean, Mas. Arep mbok nafkahi, aku iso golek duit dhewe. Itu awalnya, dan perpecahan akhirnya mulai dari situ. Ya, perpecahan dari situ.
Jadi jangan disalahpahami. Ini kalau selesai, kalau bisa mengantisipasi, maka poin perempuan bekerja di luar rumah, itu bisa aja boleh. Tapi nyekel tenang enggak prinsip seperti ini? Gitu. Ya. Sampai di level kalau seperti Khadijah, enggak apa-apa. Ya, beliau lebih kaya dari Nabi. Ya, tapi ketika sudah Nabi di rumah, maka Khadijah sudah menyiapkan posisi menjadi istri Nabi. Bukan jadi bangsawan juragan, bukan. Ya, itu kalau Khadijah. Makanya nggak masalah. Cuma berapa persen yang mirip dengan Khadijah di zaman sekarang gak ono jadi. Gak ono, Masya Allah. Nah, kemudian terkait dengan akhlak, dan ini fatwa para ulama. Ini bagian dari akhlakiyahnya ini. Tahrim ya tijaril mar'atil muslimah fiha dalam di sini maksudnya adalah dalam pekerjaan-pekerjaan. Ketika perempuan itu sudah dapat izin dari walinya, izin dari suaminya, kemudian siap menjaga agamanya, kemudian bekerja di luar rumah, ini ada prinsip dari para ulama, diharamkan para perempuan itu dijual belikan untuk perdagangan. Maksudnya bukan jual dirinya, bukan, tapi diperjualbelikan dalam hal untuk memarketkan produk. Itu kesepakatan para ulama. Ya. Jadi kalau ada, apalagi rata-rata sekarang wanita, ya, bayangkan sampai terkadang urusan laki-laki, apa mas ya mama, sing urusan laki-laki, sepatu boot, sing dienggo nyak macul, bintang iklannya cewek, padahal sing nganggo sepatune cowok. Ya kan? Kadang minyak rambut cowok, parfum cowok, bintang iklannya cewek. Ya. Apalagi yang kaitannya dengan perempuan, ya mesti cewek itu. Ya. Jadi ulama itu sepakat. Perempuan muslimat kalau bekerja, ya itu salah satunya dilarang menjadi bintang iklan. Ya, ini termasuk batasan. Mungkin ada yang jadi di balik layar di kantor, ya silahkan. Berarti nggak sampai terpampang. Gitu. Ya, mungkin ada yang di kasir tokonya. Nah ini kan nggak terpampang. Tapi jangan sampai kemudian muslimat menjadi bagian model dari produk-produk. Termasuk umpamanya di Thayyibah, itu jangan karyawati atau karyawan perempuan yang menjadi nantinya model ala habatu sauda, itu tidak nganggu foto cewek, kan nggak perlu. Ya, kemudian apa, jualan-jualan mukena bisa perempuan, cuma sokomburi. Nah itu, kan sokomburi. Nah itu artinya bukan dipampang menjadi BE, BA-nya atau coba sekarang kalau pengen ngambil brand ambassador atau bintang iklannya, kira-kira coba carinya yang good looking apa yang enggak good looking? Ayo sekarang, mana bagian medianya, mana apa namanya panin, mesti yang menarik juga. Untuk apa itu? Itu yang tadi tahrimnya, pengharamannya ada di situ. Kenapa? Karena prinsipnya himayah, menjaga perempuan termasuk kehormatan dirinya.
Nah, maka kemudian jangan lu banyak sekali bintang-bintang dari produk itu juga muslimat. Nah, berarti mereka nggak ngaji kitab ini atau nggak ngaji pembahasan ini. Jadi jangan sampai ketika batasan yang sudah ada, ya, kita jangan seperti orang yang apa ya istilahnya wangel kandanane gini. Islam itu kan sudah ngasih undang-undang, ada ketentuannya, ada batasannya. Ya, jangan seperti ketika ada instansi atau lembaga nggak peraturan, ya itu kemudian memang ayo wis awake dilanggar bareng-bareng malah rapopo. Ya, oh saya itu pernah ketemu kantor yang habis kajian siang tuh ngomong, Ustaz sebetulnya kita ini nggak boleh menerima ajakan klien makan siang. Lah kok saya lewat jak tadi kok parcel yang dindi. Ya itu kan. Karena aturan itu sepakat kita di kantor lek bareng-bareng rapopo. Kumi terus. Itu masalah kan muncul berikutnya fatwa-fatwa yang baru. Ya, karena kasus-kasusnya. Lah ini kan sudah sekarang. Ya, Islam tidak melarang mutlak perempuan bekerja, tapi ada ketentuan. Jangan sampai kemudian nanti muncul fatwa-fatwa ulama yang semakin banyak. Batasan-batasan itu karena kita berkhianat terhadap agama aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, pesan kami ya, semoga yang batasan-batasan sudah ada yang longgar, ya, ada yang bisa kita lakukan. Itu sudah kita lakukan dengan sampai di batas itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai permulaan pembahasan tazkiyatun nafs sabar. Insyaallah kita lanjutkan di Selasa depan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ustaz. Ada waktu untuk jawab pertanyaan kita. Satu pertanyaan. Oh iya, monggo. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau tidak ada saya yang bertanya. Oke Ustaz, ya, fokus ke yang poin kedua Ustaz, yaitu yang paling berat, yaitu kesabaran ketika harus menahan diri untuk tidak melanggar sesuatu yang sudah ditentukan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ saya ingin bertanya Ustaz, jika dalam suatu peraturan ini setahu saya ya, pemahaman saya, Allah itu lebih besar rahmatnya daripada murkanya. Jadi istilahnya Allah itu besar, maha pengampunnya, ada ghafar, ghafur dan lain sebagainya gitu. Dan di sini yang sengaja melanggar ketentuan itu bisa dikatakan fasik. Betul. Sudah tahu aturannya seperti itu tapi dilanggar dengan alasan apapun, namanya fasik. Nah, jika aturan tersebut dibuat oleh manusia, Ustaz, apakah itu juga ketika kita sengaja melanggar, itu apakah juga termasuk perbuatan yang fasik juga? Karena dari segi bahasa itu kan fasik itu melanggar atau berpaling. Dan bagaimana konteksnya bahwa hal tersebut bisa dikatakan manusiawi. Ada begitu dari manusia itu kan bisa melakukan sesuatu kan berdasarkan kadar kemampuannya. Kalau yang simpel begini Ustaz, kita semua tahu traffic light lampu merah itu harus berhenti, hijau itu harus jalan. Nah itu buat manusia, karena zaman Nabi tidak ada dalam sejarahnya seperti itu. Tapi terkadang kita enak sengaja nih melanggar apa hadis ini agak ibarat. Itu kan kalau masalah dosa dan dosa kayak itu bagaimana menyikapinya. Barakallahu fikum. Kami sebutkan prinsip yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Hadis ini sahih. Tidak ada kepatuhan atau taatnya kita
terhadap manusia kalau manusianya itu membuat undang-undang atau kebijakan yang maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja ada undang-undang pokoknya karyawanku Jumat ya kudu sampai jam setengah siji lagi leren. Ya Jumatannya yang muslim ora sah Jumat-Jumatan. Nah, ini nggak boleh kita taat. Ya, ketika ketemu mau ikut, kok nggak pernah Jumatan loh Pak? Oh, piye? Saya harus patuh. Ya, harus taat, nggak boleh Jumatan. Nah, ini malah dilarang, malah haram jatuhnya dalam hukum Islam. Berarti kita harus mencari pekerjaan, jangan bekerja di situ. Karena pekerjaan yang menjauhkan kita dari agama, itu jelas gak barokah. Ya, seperti tadi, contohnya ketika baru lulus bingung, lamar sana, lamar sini nggak ketemu, malah untuk tonggo kayak kabar gelem ora we kerjaan, mayan iki. Apa? Jadi SPG. Ya, tapi SPG yang negatif ya, SPG Yakul malah apa-apa, kadang banyak jilbaban nih Pak. Ya kan SPG itu ya Masya Allah itu ya kan sederhana banget, kadang sing nguntel gues ya jilbaban, nah SPG Yakul ora apa-apa. Ini masalah SPG dalam konteks negatif, harus pakai rok mini ya, membuka auratnya. Nah ini berarti sesuatu yang malah menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ketika kita memang ingin mencari rahmat Allah yang begitu besar dan luas dan menjauhi murka Allah dengan azabnya. Ketika pembahasannya adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia, peraturan yang dibuat oleh manusia itu siapa? Ya, kalau manusia itu memang adalah bagian dari waliul amri. Waliul amri itu banyak. Yang paling tinggi tentu yang berkaitan dengan negara. Ya, seperti presiden, raja, perdana menteri. Kalau mereka itu bikin peraturan seperti hanya peraturan lalu lintas, ya, Bang Jo atau semisalnya KTP, surat nikah, paspor, ya, itu kalau kita mentaati dengan niat kita sandingkan dengan ayat Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maka kita mendapatkan pahala. Dan ketika kita melanggar juga dosa. Ya, maka fatwanya para ulama terkait dengan helm sama traffic light itu menjadi wajib. Ya, bukan dengan alasan mereka safety-nya, tapi alasan kita taat kepada waliul amri. Nah sekarang waliul amri paling kecil anak ya kepada bapaknya, istri kepada suaminya, anak kepada ibunya. Nah itu kalau bapaknya punya peraturan mamanya, nak anak-anak kabeh pokoknya bar maghrib sampai isya ora enek jenenge nyekel HP, nyekeli Iqra, nyekeli Quran. Ini peraturan made in sapa? Bapak. Ya, anaknya kemudian walah rasa sopo bapak ya. Taat kita itu hanya kepada Allah, Pak. Wah. Nah, ini akhirnya ya kan repot kayak gini. Ya, jadi ketika undang-undang atau peraturan dibikin dalam bentuk waliul amri, ketika kita melanggarnya, karena berarti kita telah jatuh kepada tadi dari ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Makanya kadang saya sendiri harus mengoreksi. Ya, saya itu insya Allah nerak Bang Jo ki ra nate. Ya. Tapi rodok modus ngeyel ki yo keret ketika kemerungsung. Nah, itu salah, jangan ditiru. Jadi karena memang biasanya kalau udah kena merah saya harus cepet-cepet kan biasanya ada yang belok kiri langsung. Saya ngiri. Terus ngiri lagi. Lah kuwi jane ya ora oleh.
ya. Tapi kan, tapi saya nggak ngelanggar lah, Bang Jonya mensesuaikan peraturannya. Tapi saya nggak membenarkan hal ini. Ya, semoga bisa berubah. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata yang membuat peraturan itu adalah sekolah, kepala sekolah misalnya, entah itu nanti melalui kesiswaan, BP, ya itu sama aja. Ya, anak-anak wajib memakai sepatu, namanya warnanya putih, warnanya hitam. Nah, itu kan nggak mungkin ada di Al-Quran, nggak mungkin ada di dalam hadis. Tapi kalau kita mentaatinya, ya, dengan memahami ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, maka mengerjakannya juga dapat pahala, meninggalkannya juga mendapatkan murka Allah. Begitu pula dalam masalah peraturan lembaga, instansi, perusahaan, sama. Kalau ternyata peraturannya itu peraturan yang membawa maslahat, minimal mubah, ya, minimal mubah, maka wajib untuk kita taati. Yang nggak boleh kita taati adalah ketika peraturannya itu ada poin di situ maksiat atau gemung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Jazakallahu khairan jawabannya Ustaz.